Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, sore hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan berkat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat martabat kerja. Kedua, beban dalam kerja. Ketiga, bekerja seperti Kristus. Pertama, martabat dalam kerja. Kita semua yang dapat kesempatan untuk bekerja harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun pekerjaan itu adalah berkat dari Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan memberikan kepada kita akal budi, kehendak, kemauan, tenaga, supaya kita bisa melakukan berbagai tugas yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja, berkarya, artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut serta dalam penyelenggaraan dunia. Kita semua harus selalu ingat, Tuhan tidak membutuhkan kita. Tuhan tidak membutuhkan Anda dan saya, karena Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Kalau Anda menolak, Anda gak mau bekerja, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melakukan karyanya. Jadi jangan pernah sombong, harus selalu bersyukur. Justru ketika Tuhan memilih kita, ini artinya Dia mengangkat derajat kita. Kita jadi punya martabat sebagai penyebab ikut serta di dalam karya Tuhan. Bersyukur gak kalau bisa bekerja? Harus. Tapi tentu kita tahu bahwa bekerja ini tidak mudah. Ada banyak bebannya. Seringkali kita bertanya, kenapa ya aku harus bekerja dari pagi sampai malam? Pergi dari rumah pagi-pagi, pulang ke rumah malam-malam udah capek. Bekerja seringkali membuat kita jadi sangat lelah secara fisik, burn out. Kita jadi bertanya, buat apa bekerja? Apalagi kalau bekerja, kemudian seringkali hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Udah kerja dari pagi sampai malam, ya gajinya masih pas-pasan. Udah kerja dari pagi sampai malam, ya penjualan masih seadanya. Udah gitu seringkali di dalam bekerja ada banyak persaingan, ada banyak politik di dalam dunia kerja.
Bukan hanya itu, yang lebih susah adalah ketika tantangan itu, beban itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Ada banyak orang yang bekerja mati-matian karena apa? Bukan karena mau berkontribusi, bukan karena mau memberi hidup, tetapi karena mau mendominasi, mau jadi hebat. Bekerja menjadi kesempatan untuk membuktikan diri. Karena mau mendominasi, bekerjanya jadi dengan kompetisi yang luar biasa. Dan kompetisi ini untuk menang, supaya orang lain bisa aku injak, supaya orang lain kalah, aku sendiri yang hebat. Hal seperti ini karena kita didominasi oleh kesombongan kita sendiri. Kita jadi hanya melihat kerja sebagai kesempatan untuk membuktikan diri. Capek gak? Capek. Kalau kerja hanya untuk membuktikan diri, karena ada rasa tidak aman yang sangat mendalam dalam diri kita. Bekerja jadi dipenuhi dengan kompetisi, persaingan tidak sehat. Kita sendiri yang berpolitik. Gimana bekerja itu bisa menjadi satu perayaan, bagian dari hidup yang indah. Gimana bisa bekerja sama dalam dunia kerja? Yang aku pikirkan hanya apa yang baik buat aku. Makanya seringkali jadi gak puas. Tapi kalau kita selalu bertanya, apa yang baik buat keluarga? Apa yang baik buat komunitas? Apa yang baik buat perusahaan? Bukan hanya aku, dan aku. Yang penting aku. Melihat situasi hanya dari perspektif pribadi kita sendiri. Gak bisa maju, capek sendiri, frustrasi. Karena pada dasarnya selalu akan ada orang lain yang lebih hebat. Dan kalau kita kerja hanya untuk kehebatan diri sendiri aja, begitu gagal, teman-teman bilang, haleluya, syukurin lo, gagal. Capek kan? Buat apa kerja seperti itu? Makanya belajar, datang sama Tuhan. Kalau Anda letih, lesu, berbeban berat, ya mungkin ada banyak tantangan dari luar. Tapi lebih sering tantangan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Belajar dari Yesus. Yesus itu bekerjanya gimana? Yesus menanggung karyanya dengan kerendahan hati, dengan kemurahan hati, hati yang penuh kasih. Jadi kalau kita bekerja seperti Yesus, bekerjanya gimana? Kenapa perlu datang kepada Yesus? Anda sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus. Karena kalau datang kepada Yesus, Yesus yang murah hati, Yesus yang mengasihi kita, Dia menerima kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dan karena kita datang pada Yesus, kita duduk bersama Yesus, kita jadi diberi perspektif untuk melihat kerja sebagaimana Yesus melihat kerja. Gimana sih Yesus melihat kerja? Kerja ini bukan kesempatan pertama-tama sekedar untuk jadi hebat, membuktikan diri, merendahkan orang lain, menang dari orang lain. Tapi seperti Yesus, kerja ini untuk menjalankan rencana Tuhan. Kerja untuk membuat hidup jadi lebih baik. Kerja untuk merayakan hidup. Kerja untuk selalu bertanya, apa sih yang baik buat keluarga? Apa sih yang baik buat masyarakat? Apa sih yang aku bisa berikan supaya masyarakat bisa jadi lebih baik? Kalau kita selalu berpikir seperti ini,
Apalagi dengan kerendahan hati seperti Yesus. Mau bertanya, mau belajar, mau kerjasama. Indah gak bekerja itu? Pasti jadi jauh lebih indah. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan membantu kita untuk melihat kerja dengan lebih baik. Jadi kalau kita melihat kerja seperti Yesus, perlu bekerja sebaik mungkin gak? Perlu kerja keras gak? Perlu, tapi bukan buat diri kita. Kerja keras untuk melaksanakan karya Tuhan. Dan dengan kerja keras, kita juga jadi berkembang, bertumbuh, jadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik. Sambil secara bersamaan memperbaiki keluarga, memperbaiki komunitas, memperbaiki perusahaan, memperbaiki masyarakat. Kita jadi punya peran di dalam penyelenggaraan karya Allah di dunia. Saya jadi ingat satu kisah tentang satu kelompok dari para petugas pemadam kebakaran yang luar biasa. Satu hari ada satu anak kecil, dia pergi ke dokter sama mamanya ajak dia ke dokter. Dan dokter sudah dicek semuanya kesehatannya, dokter bilang kepada mamanya, "Bu, anak ibu ini sakitnya parah sekali. Rasanya umurnya gak lama lagi." Aduh, gimana perasaan seorang ibu mendengar diagnosa dari dokter seperti itu? Jadi ibunya hancur sekali hatinya, tapi di saat-saat terakhir anaknya, ibunya kepengen supaya anaknya itu seneng. Jadi ibunya tahu bahwa anaknya ini kepengen jadi pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran, itu cita-citanya dari anak ini. Begitu pulang dari dokter, ibu ini langsung pergi ke kantor petugas pemadam kebakaran dan tanya kepada pemimpinnya, "Pak, saya mau minta tolong. Anak saya ini didiagnosa sakit keras dan mungkin umurnya nggak lama lagi. Dia punya cita-cita untuk jadi petugas pemadam kebakaran. Saya mau minta tolong sama Bapak. Bisa gak Pak dikasih kesempatan supaya anak ini main di kantor ini, lihat mobilnya. Jadi dia seneng bisa merasa sebagai petugas pemadam kebakaran." Pemimpinnya itu bilang apa? "Kita bisa lakukan lebih baik dari yang ibu minta. Kita akan kasih seragam buat anak ibu. Kita akan buatin topi pemadam kebakaran. Dan kita akan kasih dia 1 hari supaya dia bisa ada di kantor ini. Dan kalau ada kebakaran, dia bisa ikut di mobil kita." Jadi dia benar-benar bisa merasakan dia adalah petugas pemadam kebakaran. Waduh, ibunya seneng sekali. Dan ketika tiba harinya, anak itu senengnya luar biasa. Dia diliput sama TV. Waduh, jadi ada banyak orang yang lihat. Luar biasa. Sesudah itu beberapa minggu kemudian, anaknya sakitnya tambah parah. Dia dibawa ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, kondisinya kan tambah parah. Ada satu suster yang ingat, "Iya ya, anak ini kan jadi kepengen jadi petugas pemadam kebakaran." Saya telepon kantor pemadam kebakaran itu untuk bilangin ke mereka, "Ini anaknya sakit nih." Mungkin mereka bisa kirim 1 orang petugas, temenin dia pakai seragam, supaya dia ingat dan terinspirasi, supaya ada semangat lagi. Perawatnya telepon, kepalanya itu yang terima dan kepalanya bilang apa? "Kita bisa lakukan jauh lebih baik daripada apa yang suster minta. Kita akan datang 1 tim ke kamarnya anak itu. Jadi nanti kalau suster dengar ada sirene pemadam kebakaran, buka jendelanya. Kita akan naik dari tangga truk pemadam kebakaran. Kita akan datang 1 tim buat anak ini." Luar biasa. Mereka datang 1 tim sehingga anak ini benar-benar terinspirasi. Beberapa hari kemudian anak ini meninggal
dan dia merasa dia sudah mencapai cita-citanya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sangat baik yang selalu berusaha memberikan yang lebih baik dari apa yang diminta. Selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Semoga kita dalam berbagai karya kita, dalam berbagai tugas kita, selalu mendapatkan kekuatan, terinspirasi, tidak kurang dari Yesus sendiri yang selalu bekerja dengan kerendahan hati dan penuh kasih demi kebaikan keluarga, masyarakat, dan semua orang yang dicintainya. Datang pada Yesus, Anda sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, karena Yesus akan memberikan kekuatan dan inspirasi buat kita semua. Amin.